Welcome back di RF Channel on YouTube. Membeli saham yang dijamin tidak bisa bangkrut. Nah, ini kita akan bahas di video kali ini. Dan tentunya masih bersama saya, Ryan Filbert, dan juga Okta Invest sama Berjangka. Okta.id adalah salah satu broker forex yang terdaftar dan diawasi Bapepti di Indonesia. Dan apa hubungannya broker forex dengan yang namanya saham pada hari ini? Apa memang videonya tidak ada hubungannya dengan Okta? Nanti kita akan bahas lebih jauh, tapi kita akan coba untuk mempelajari terlebih dahulu adalah membeli saham yang tidak bisa bangkrut ini dan dijamin tidak bangkrut, kok bisa seperti itu? Sebelum kita akan melangkah lebih jauh dari situ, kita harus tahu dulu bahwa resiko utama dalam kita membeli saham sebenarnya adalah bukan ketika saham yang kita beli perusahaannya rugi. Yang namanya saham itu kan adalah membeli perusahaan. Bisnis itu kan bisa untung bisa rugi. Dimana rugi itulah ketika pendapatan dikurang biaya lebih besar biayanya dibanding pendapatan. Maka itu disebut dengan rugi. Nah, sebenarnya risiko terbesar adalah ketika perusahaan ini menjadi bangkrut. Dan informasi yang lebih menariknya adalah setiap tahun selalu ada perusahaan yang ada di bursa, baik di Bursa Efek Indonesia, Bursa Amerika, itu mengalami kebangkrutan. Di Amerika terkenal dengan namanya adalah Chapter 11. Dan di tahun 2020 ada 7 company dari Bursa Amerika yang menyerah terkait dengan kebangkrutan itu sendiri. Dan artinya dari 7 perusahaan ini pasti lebih dari 7 orang yang investasi dan mengalami kerugian akibat nilai sahamnya menjadi nol. Nah, apakah yang terjadi kalau perusahaannya bangkrut? Ini jauh lebih menarik, yaitu adalah pemegang saham adalah pihak terakhir yang akan menerima uang bila ada, dan kemungkinan tidak ada sisa karena bangkrut dari penjualan atas aset yang ada di dalam perusahaan tersebut. Semua aset dari perusahaan yang dibangkrutkan itu akan dijual, dikurangi kewajiban-kewajiban yang sisanya baru dibagi kepada pemegang saham. Ya, kita-kita yang punya saham itu baru dibagi di bagian yang paling terakhir. Menurut Anda, ketika perusahaan sudah mengajukan kebangkrutan, apakah masih memiliki aset? Bisa jadi sudah nggak ada. Dan artinya, apakah ketika membayar kewajiban saja minus Anda akan mendapatkan uang? Tidak. Jadi sebenarnya ini yang paling harus Anda hindari adalah kalau perusahaan yang Anda beli itu bukan rugi saja tapi menjadi bangkrut. Semoga ini menjadi suatu awareness mengenai resiko terbesar dari kita berinvestasi saham. Di Indonesia saja ada 740-an perusahaan yang bisa Anda beli sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Dan artinya kalau Anda memilih satu dari 740 perusahaan yang 5-10 tahun ke depan Anda hold sahamnya, dan Anda mengharapkan Anda menghasilkan keuntungan, itu sebenarnya bukan suatu perkara yang mudah, bukan suatu cara yang mudah. Kenapa? Anda harus menentukan dengan sebuah analisa dong. Artinya adalah ada sebuah upaya. Semakin besarnya uang yang Anda tanamkan pada investasi Anda, tentunya Anda akan semakin care karena Anda takut untuk rugi. Anda takut untuk salah dalam memilih perusahaan yang sahamnya justru menjadikan kebangkrutan atau kerugian itu sendiri. Nah, sebenarnya hitung punya hitung. Apakah ada sesuatu investasi yang menguntungkan ketika Anda melakukan investasi saham? Nah, ini ada satu data yang menarik yang saya sharing kepada Anda. Apakah berinvestasi saham itu memiliki prospek yang baik? Contoh di Bursa Efek Indonesia. Contoh dari 2006 sampai dengan tahun 2020. Artinya 15 tahun. Dan bila Anda memiliki uang untuk berinvestasi membeli tanpa memilih, yaitu adalah 740 perusahaan langsung Anda beli semuanya. Artinya adalah seperti membeli indeks harga saham gabungan. Dengan Anda membeli indeks harga saham gabungan, andaikan indeks bisa dibeli, karena kalau Anda mau membeli indeks dengan cara yang harafiah, maka Anda harus membeli seluruh saham. Artinya akan high cost sekali. 740 perusahaan harus Anda beli kan, Anda harus beli dengan bobot kan. Nah, bagaimana hasilnya? Ternyata 60% dari 15 tahun menghasilkan return 12% per tahun. Not bad, kenapa? 9 dari 15 menghasilkan 12%. 46% artinya adalah sekitar 5-6 dari 15 tahun itu menghasilkan return di atas 14%. 33 artinya adalah 4-5 dari 15 menghasilkan 18%. 26,7 artinya adalah 3-4 dari 15 menghasilkan return 28% per tahun. Anda tanya, apakah berprospek ini menarik atau tidak? Kalau tanpa pembanding tidak akan menarik. Maka saya berikan pembanding untuk Anda, yaitu adalah deposito di waktu yang sama. Dengan Anda mendepositokan uang Anda di Indonesia dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2020 secara rata-rata, Anda melakukan dengan cara yang sama, Anda hanya mendapatkan rata-rata 1,08%. Artinya adalah bila Anda melakukan investasi
dengan pembanding 12%, maka Anda mendapatkan keuntungan 12 kali lipat daripada suku bunga deposito. Bila 28 artinya adalah 28 kali dari suku bunga deposito. Apakah menarik? Ya, tiba-tiba dengan membandingkan seperti ini Anda bilang, investasi saham boleh juga ya. Ternyata dari 3-4 dari 15 tahun saja menghasilkan 28 kali lebih tinggi daripada bunga deposito. Worth it juga buat investasi. Tapi perkaranya adalah, satu, kalau milih susah dari 740-an. Yang kedua, kalau beli 740-nya dibeli, Anda akan high cost sekali. Banyak uang yang harus Anda siapkan. Artinya tidak semua orang bisa melakukan itu. Setuju? Sebenarnya ada satu ide yang ingin kita sampaikan adalah bagaimana kalau kita membeli indeks. Kenapa? Karena membeli indeks saham menjadi sebuah solusi. Kalau Anda ternyata susah memilihnya, dan yang kedua Anda juga mungkin terbatas modalnya. Yang ketiga sebenarnya terhindar dari kebangkrutan. Kenapa? Karena indeks yang bangkrut artinya kalau indeksnya 0. Kalau sahamnya 0, dan berarti seluruh populasi yang ada di dalam indeks itu jadi 0. Bayangkan indeks harga saham gabungan menjadi 0, artinya 740 perusahaan harus 0 semua. Dan kalau Anda memilih indeks yang lebih selektif, misalnya adalah LQ45 di Indonesia, DJIA 30, Dow Jones Industrial Average 30 di Amerika, 30 perusahaan itu harus 0, maka baru menghasilkan nilai 0, artinya baru bangkrut beneran. Berarti menurut saya kalau indeks yang selektif saja 0, negaranya selesai, bangkrut beneran negaranya. Jadi ini menjadi sesuatu solusi bila Anda berpikir Anda ingin berinvestasi yang memungkinkan Anda investasi saham tapi tidak ingin mendapatkan suatu kondisi bangkrut, yaitu adalah membeli indeksnya. Masalahnya adalah membeli indeks itu tidak bisa Anda lakukan dengan cara membeli seluruh saham karena menjadi suatu hambatan tersendiri dari modal. Makanya Anda diperkenalkan dengan yang namanya instrumen derivatif, yaitu kalau Anda pergi ke okta.id ataupun ke broker forex, sebenarnya broker forex bukan hanya menjual, tanda kutip, bukan hanya menawarkan Anda untuk bertransaksi mata uang, ya juga bukan hanya bertransaksi emas ataupun silver, Anda juga bisa membeli indeks. Selain itu juga, di dalam bursa berjangka, itu dimungkinkan Anda melakukan transaksi dengan strategi yang berbeda. Karena apa? Karena ini adalah instrumen derivatif atau turunan. Nah, membeli indeks, contoh sederhana. Di okta.id, indeksnya ada cukup banyak. Ini adalah indeks, ini adalah komoditi, ini adalah mata uang. Artinya adalah komoditinya ada emas, ada silver. Sedangkan kalau indeksnya ada DAX Jerman, indeks Jerman 30, Nikkei 225 yaitu adalah Nikkei dari Jepang, lalu Nasdaq 100 yaitu adalah Nasdaq dari Amerika, UK 100 ini adalah FTSE 100 dari Inggris, lalu US 30 itu adalah DJIA 30. Anda punya 5 pilihan untuk membeli indeks, di mana nilai indeks 5 ini tidak dimungkinkan 0, artinya tidak mungkin bangkrut dalam Anda memilih saham secara tidak langsung, memilih saham yang tidak dimungkinkan Anda bangkrut. Nah, artinya ini adalah just the new idea untuk kita pikirkan. Dan juga ada strategi di belakangnya yang jauh lebih menarik. Yaitu apa? Indeks adalah derivatif. Kita bisa melakukan perdagangan dua arah. Pertama, Anda beli. Yang kedua, kalau Anda merasa bahwa ini sudah terlalu mahal, Anda bisa jual. Dan juga Anda bisa melakukan strategi hedging. Yaitu adalah di sahamnya. Anda misalnya sudah punya saham-saham di Nasdaq. Anda dalam posisi beli. Ketika Anda merasa Anda mau jual dan Anda merasa ini sudah tinggi dan Anda merasa sayang mau dengan saham yang Anda jual karena Anda mendapatkan dividen dan lain sebagainya, Anda merasakan Anda melihat ini sudah mahal, Anda bisa sell pada derivatifnya. Artinya di sini di indeks Nasdaq-nya, di sini Anda sell, sehingga ketika turun Anda betul mendapatkan opportunity loss dari saham yang Anda miliki, tapi Anda mendapatkan profit dari indeks Nasdaq yang Anda jual. Berarti yang menjadi suatu strategi yang dua arah yang bisa saling melengkapi, bukan? Dan juga dengan modal yang jauh lebih murah dibandingkan Anda membeli seluruh saham dalam indeks tersebut. Anda Nasdaq 100, Anda beli 100 saham, ya Anda berat juga. Tapi dengan Anda melakukan transaksi di indeks derivatifnya, seperti Anda membuka akun di okta.id dan Anda memencet tombol buy atau sell pada Nasdaq, NAS 100, maka sebenarnya Anda memiliki dimungkinkan dengan modal yang lebih sedikit. Bagaimana maksudnya? Begini, ilustrasi, ini contoh ya. Secara gampang, setiap 1 poin kenaikan atau penurunan, maka satu lot adalah setara $1. Artinya kalau naik $1, 16309 di layar nih, Anda naik jadi 16310, maka 16310.5, maka Anda naik $1. Ketika 16309.5 menjadi 13608.5, maka Anda mengalami penurunan $1.
untung satu atau rugi satu kalau satu lot. Nah, dan margin terkunci pada margin yang terkunci tanda kutip adalah modal minimum dari Anda membuka satu posisi beli dengan harga pada saat ini dibeli di 16309.5 itu adalah hanya $32.61 dengan menggunakan leverage 500. Nah, artinya bila Anda mengubah leverage-nya, mungkin Anda nggak nyaman dengan leverage 500, Anda menggunakan leverage 100, Anda membutuhkan modal 32.619 dikali 5 lipat. Berarti sekitar $150. Maupun yang 32 maupun yang $150 akan jauh lebih affordable dibandingkan Anda membeli seluruh indeks Nasdaq 100. Coba Nasdaq 100, Anda ketemu satu saham udah Amazon aja Anda sudah jiper. Ditambah nambah Tesla saja sudah jiper. Ditambah Apple saja Anda sudah jiper. Belum ditambah lagi dengan Alphabet, Google. Berarti menjadi suatu nominal yang jauh lebih affordable dan Anda bisa melakukan transaksi dua arah ketika Anda melakukan pada transaksi perdagangan indeks. Dan dengan Anda membeli indeks, Anda bukan sedang membeli Tesla, bukan hanya membeli Apple, bukan hanya membeli Alphabet, tapi membeli ke 100 saham itu secara tidak langsung. Dan sama juga ketika Anda jual, seperti Anda menjual 100 saham secara tidak langsung. Gitu. Jadi ini adalah suatu ide dasar. Satu, Anda bisa melakukan naked, yaitu adalah dengan cara melakukan buy dan sell pada indeksnya sendiri. Dan kalau Anda buy pun ketika Anda hold, masalah utama adalah satu adalah margin, yang kedua adalah ketahanan ketika turun untuk terus untuk bertahan. Dan ini tidak bisa bernilai nol, gitu ya. Yang kedua, Anda bisa melakukan transaksi dua arah. Yang ketiga, Anda bisa melakukan transaksi dengan menggabungkan bila Anda sudah memiliki saham di market yang primary-nya. Dan di derivatifnya Anda melakukan transaksi yang berlawanan dengan primary market Anda. Sehingga ini bisa melengkapi yang disebut dengan hedging. Gitu. Jadi ini adalah ide baru buat Anda berpikir bagaimana caranya melakukan transaksi perdagangan pada derivatif seperti membuka akun di Okta tapi fokus pada transaksi saham. Nah, oh iya tadi juga mungkin terlepas ya bahwa ini asumsi yang tadi itu dengan modal 32.619 karena Anda membuka posisi di 16309.5. Ketika semakin mahal, maka modal yang ditahan harus Anda besarkan. Ketika semakin murah indeksnya, maka modal yang dikunci sebagai margin lock itu juga semakin kecil. Semoga Anda bisa mempelajari lebih jauh karena kita membahas ini setiap hari Rabu juga. Jadi bila Anda ingin mendapatkan edukasi lebih, pengetahuan lebih bagaimana cara trading pada perdagangan bursa berjangka, setiap hari Rabu jam 7 malam Anda bisa join di live trading bersama saya dan juga okta.id. Semoga bermanfaat sharing kita kali ini, dan ini yang ada di layar juga kita bagikan Excel-nya secara cuma-cuma untuk setiap hari Rabu. Anda bisa join juga dan silakan Anda pelajari dengan lebih jauh dan Anda bisa membuka langsung pada hari ini di okta.id. Okta.id, Okta Invest Sama Berjangka adalah salah satu broker forex yang terdaftar dan diregulasi Bapepti di Indonesia. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia. Halo. Terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.